Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mbak Manda dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan mengenai analisis isu dengan teori perilaku organisasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Ska Koima, yang kedua ada Hairunisa Maisuna Pipa, yang ketiga ada saya sendiri, Rizky Bantiani, dan juga ada Wulan Indira Maharani. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Adapun tujuan dilakukan wawancara ini yaitu untuk mengetahui permasalahan individu, kelompok, dan juga organisasi secara mendalam terkait penyebab, dampak, dan juga solusi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu sendiri. Nah, adapun metodologi yang dilakukan, yaitu wawancara ini dilakukan secara offline, yaitu pada tanggal 11 Desember di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau di JPK. Kemudian identitas narasumber ini bernama Paronal, di mana beliau ini berjenis kelamin laki-laki dan jabatan beliau sebagai Staf Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Publik, di mana beliau ini sudah bekerja selama 14 tahun di DJPK. Oke, selanjutnya masuk ke panduan wawancara. Ini terdiri dari 17 butir pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber, di mana untuk pertanyaan pembuka ini terdiri dari 4 pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan mengenai budaya dan iklim kerja itu terdiri dari 3 pertanyaan, lalu pertanyaan mengenai permasalahan individu itu terdiri dari 3 pertanyaan, lalu pertanyaan mengenai permasalahan kelompok itu terdiri dari 3 pertanyaan, dan untuk permasalahan organisasi itu terdiri dari 4 butir pertanyaan. Berikut ini adalah isu-isu yang kami temukan hasil dari wawancara kami dengan salah satu karyawan di DJPK. Isu yang pertama adalah isu individu. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat salah satu anggota dalam tim yang kurang mampu bekerja sama dalam tim. Ia akan cenderung membandingkan dan juga mengkritik hasil dari pekerjaan setiap anggota. Hal ini tentunya sangat mengganggu dan berdampak kepada kinerja keseluruhan anggota tim. Kemudian ditemukan juga isu yang berakar dari perbedaan budaya. Terdapat karyawan yang berasal dari Sumatera yang memiliki nada bicara yang cukup kencang, sehingga hal ini sempat menimbulkan perselisihan dengan karyawan yang berasal dari Jawa, yang mana suku Jawa tersebut memiliki khas nada bicara yang lembut dan halus. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa penyebab isu individu ini adalah dikarenakan salah satu karyawan yang memiliki karakter kurang adaptif, sehingga berdampak ke situasi kerja yang kurang kondusif. Solusi yang dapat dilakukan adalah melaporkan karyawan tersebut kepada atasan, untuk kemudian atasan memberikan nasihat kepada karyawan yang dimaksud. Atau atasan juga bisa memberikan rekomendasi untuk memberikan intervensi kepada karyawan tersebut secara psikologis. Kemudian isu kelompok yang kami temui adalah adanya penipuan yang mengatasnamakan DJPK oleh suatu oknum yang menargetkan Pemda-Pemda daerah. Oknum menyampaikan bahwa pihak Pemda akan diundang ke suatu acara di hotel mewah tanpa biaya apapun. Akan tetapi pihak Pemda diminta untuk memberikan uang sekian juta dengan dalih uang transport. Menanggapi hal ini, DJPK telah melapor kepada pihak kepolisian, akan tetapi hingga sekarang oknum belum tertangkap dan masih dalam tahap pencarian. Berdasarkan hal itu, diketahui bahwa penyebab isu ini adalah adanya oknum yang melakukan penipuan kepada pihak Pemda dan mengatasnamakan DJPK. Hal ini kemudian berdampak kepada nama DJPK menjadi tercemar, dan juga DJPK diserbu oleh ribuan aduan terkait dengan penipuan ini. Untuk solusinya, DJPK telah melakukan hal yang tepat, yakni dengan melapor ke pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Ronald, di era globalisasi dan digitalisasi ini semakin banyak informasi-informasi yang tidak benar atau hoax yang tersampaikan oleh masyarakat. Hal ini membuat DJPK ini bergerak untuk membuat akun media sosial official di mana akun itu berisi tentang informasi-informasi akurat terkait persuratan yang dibuat oleh DJPK tersendiri. Lalu di era globalisasi ini juga semakin canggih peralatan untuk menunjang pekerjaan, khususnya yang dirasakan oleh generasi boomers. Mereka merasa kesulitan untuk menggunakan alat elektronik tersebut, misalnya untuk menyambungkan printer untuk mencetak dokumen. Mereka akan meminta tolong kepada junior yang lebih mengerti, namun terkadang hal tersebut mengganggu mobilitas pekerjaan dari junior tersebut. Jika dianalisis lebih dalam, maka penyebabnya yaitu adalah isu yang terkait di dalam DJPK, yaitu berkembangnya teknologi informasi secara pesat dan berkembangnya alat elektronik untuk bekerja yang semakin canggih. Lalu dampaknya adalah dari informasi-informasi hoax ini menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat terkait DJPK. Lalu pada permasalahan alat elektronik yang semakin canggih, generasi boomers merasa kesulitan untuk menggunakan alat tersebut. Akibatnya sering meminta bantuan kepada juniornya yang lebih mengerti dan terkadang mengganggu pekerjaan dari junior tersebut. Lalu solusi potensial yang diberikan oleh pihak DJPK sendiri adalah membuat akun official DJPK dan membuat pelatihan kepada karyawannya terkait digital grafis, fotografi, dan sound untuk menunjang konten yang menarik dan dapat diupload dan dilihat oleh masyarakat. Lalu juga pihak DJPK dalam bentuk kepedulian karena kesulitan menggunakan alat elektronik ini, yaitu adalah menunjuk suatu PT yang dikhususkan sebagai teknisi yang berhubungan dengan perangkat elektronik tersebut. Selanjutnya kami akan menganalisis dari kasus-kasus individu, kelompok, dan juga organisasi menggunakan teori dari perilaku organisasi. Yang pertama yaitu adalah kasus individu yang akan kami kaitkan dengan teori perilaku organisasi. Pengertian dari
employee engagement ataupun keterlibatan karyawan itu merupakan cara karyawan berpartisipasi, memiliki bakat, dan merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu terdapat 3 aspek dari employee engagement menurut Scauffelli dan kawan-kawan 2022, yaitu yang pertama vigor, yaitu karyawan memiliki semangat yang tinggi dan berupaya terbaik untuk melakukan pekerjaannya meskipun menghadapi tantangan di dalam pekerjaannya. Kedua adalah dedication, di mana karyawan berpartisipasi dan merasa bahwa dirinya itu penting di dalam tim. Mereka akan merasa tertantang dengan apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga yaitu adalah absorption, di mana mereka merasa bahwa pekerjaannya itu menyenangkan, sehingga mereka akan merasa waktu yang dihabiskan dalam melakukan pekerjaan itu terasa singkat dan mereka memiliki kelekatan dalam pekerjaannya. Dari kasus individu ini, jika dikaitkan dengan teori employee engagement, terdapat perbedaan antara sikap kerja yang seharusnya dimiliki oleh karyawan tersebut dengan sikap yang sebenarnya dimilikinya. Lalu, jika dikaitkan dengan 3 aspek employee engagement menurut Scauffelli di KK tahun 2002, yaitu yang pertama, karyawan kurang memiliki semangat dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini ditunjukkan saat ia mengalami tantangan dalam pekerjaannya, yaitu terdapat temannya yang izin karena urusan keluarga. Nah, ia itu cenderung tidak menerimanya dan memilih marah-marah kepada anggota tim yang izin tersebut. Yang kedua, yaitu karena memiliki perbedaan pandangan dengan anggota timnya, karyawan tersebut tidak merasa bahwa kehadirannya itu penting, maka partisipasi dalam melakukan pekerjaannya itu dia berkurang dan tidak maksimal seperti anggota tim yang lainnya. Yang ketiga, tidak adanya hubungan kelekatan dengan pekerjaannya dan juga anggota tim tersebut, maka yang membuat dari pekerjaan yang ia lakukan itu kurang menyenangkan dan lebih banyak mengeluh atau kurang berpartisipasi dalam pekerjaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori 2 faktor Herzberg, teori motivator dan Huygens, di mana teori ini membagi 2 faktor, yaitu ada faktor intrinsik atau motivasi dan juga faktor ekstrinsik atau Huygens. Nah, faktor intrinsik sendiri itu adalah faktor dalam diri individu, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang di luar dari individu tersebut. Nah, untuk faktor intrinsik ini itu bisa meliputi pekerjaan itu sendiri, pencapaian, peluang untuk maju, pengakuan orang lain, dan juga tanggung jawab dari individu tersebut. Nah, sedangkan untuk faktor ekstrinsiknya itu bisa meliputi pengawasan, imbalan kerja, kayak gaji, reward, bonus, dan sebagainya, kebijaksanaan perusahaan atau kebijakan perusahaan, dan juga kondisi di dalam suatu pekerjaan itu sendiri. Dimana ketika faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ini balance gitu ya, maka karyawannya ini tuh akan memberikan dampak kepuasan gitu dalam pekerjaannya itu sendiri. Oke, contohnya bisa kita lihat dari situasi dan kondisi kerja dari Pak Ronald sendiri, di mana menurut Pak Ronald, setiap individu atau karyawan itu sudah menganggap pekerjaannya itu sebagai tanggung jawab sendiri. Jadi mereka sadar akan tugas dan job desk masing-masing gitu. Dan di dalam pekerjaannya juga cukup menarik gitu dan menantang gitu, sehingga mereka terus termotivasi untuk terus berkembang gitu. Dan dalam hal pencapaian pun, misalkan mendapatkan prestasi tertentu gitu, mereka juga selalu mendapatkan apresiasi atau pengakuan dari perusahaan itu sendiri dan juga dari rekan-rekan setimnya. Kemudian dalam hal faktor ekstrinsik atau Huygens-nya, menurut Pak Ronald, pengawasan dan juga kebijakan di DJPK ini sudah adil dan jelas bagi setiap karyawannya gitu, termasuk dalam imbalan kerja. Lalu untuk situasi atau kondisi kerjanya juga sudah cukup nyaman, namun menurut Pak Ronald ada satu anggota timnya gitu yang memang memiliki karakter yang berbeda gitu, yang agak melenceng gitu, dimana hal ini tuh bisa menyebabkan kerja tim itu terhambat dan juga mereka cukup kesulitan dalam menghadapi hal ini gitu. Namun secara keseluruhan untuk faktor intrinsik dan faktor Huygens-nya ini juga sudah terbilang cukup tinggi, di mana hal ini bisa memberikan kepuasan bagi karyawannya, dan mereka juga akan sedikit mengeluhkan atau sedikit memiliki keluhan gitu, sehingga hal ini juga merupakan situasi atau kondisi yang ideal gitu di dalam suatu pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya adalah isu kelompok yang akan kami kaitkan dengan teori perilaku organisasi. Analisis yang pertama terkait dengan group properties adalah size atau ukuran. Dari hasil wawancara dengan Pak Ronald, beliau menyampaikan bahwa timnya itu terdiri dari 5 orang, yang mengartikan bahwa ia tergabung dalam grup yang berukuran kecil. Pada teori yang disampaikan bahwa grup yang beranggotakan lebih banyak akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan grup yang anggotanya lebih sedikit. Namun kenyataannya yang ada di DJPK itu sebaliknya, di mana tim Pak Ronald ini tidak memiliki masalah dalam mengambil keputusan. Mereka menerapkan sistem vote untuk mengambil keputusan tanpa memandang yang mana yang lebih senior, karena mereka semua ini setara. Namun terkadang pendapat senior juga didengarkan karena beliau memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan junior-juniornya. Maka di semua anggota tim itu setuju dengan pendapat dari senior tersebut. Oke, selanjutnya itu ada group properties, yaitu kohesivitas. Nah, kohesivitas ini adalah kekuatan kelompok, di mana semakin kelompok itu kohesif, maka akan mengalami lebih banyak produktivitas gitu dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian kohesivitas kelompok juga bisa mendorong kesepakatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan secara bersama gitu. Nah, bisa kita lihat di dalam anggota timnya Pak Ronald sendiri itu kan terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Nah, sehingga kelompok kecil ini tuh terkadang memang bisa dengan lebih mudah untuk mencapai kekompakan. Namun memang tidak bisa dipungkiri juga, tadi sempat mention juga gitu ya, ada satu anggota yang memang terkadang kurang mempedulikan anggota lainnya gitu, dan ini juga cukup menghambat kerjasama tim, tapi tidak begitu menghambat gitu. Sehingga secara keseluruhan kohesivitas kelompok ini itu bisa mendorong produktivitas kelompok secara meningkat. Selanjutnya adalah keberagaman. Jika dilihat dari isu individu yang disebabkan oleh perbedaan suku, meskipun pada awalnya perbedaan suku dapat memicu konflik antar karyawan, akan tetapi jika karyawan telah memahami perbedaan tersebut, maka justru akan mendorong karyawan untuk berpikir lebih terbuka dan lebih kreatif.
Selanjutnya adalah NGT. NGT memiliki 5 tahapan sebagai berikut. Pada saat Pak Ronald dan tim bekerja, mereka menerapkan teknik NGT ini. Akan tetapi hanya sampai tahap keempat, yakni tahap konsulting. Ketika menghadapi suatu masalah, Pak Ronald dan tim akan berdiskusi dan mengusulkan sekiranya ide yang dapat dipakai pada permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah setiap anggota menyampaikan ide-ide tersebut, mereka akan saling memberikan feedback. Setelah pemberian feedback, para anggota tersebut akan memilih kira-kira ide mana yang paling banyak dipilih, dan ide tersebutlah yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah analisis dari isu organisasi menggunakan teori perilaku organisasi. Yang selanjutnya itu ada Perceived Organization Support atau POS. Ini merupakan suatu keyakinan karyawan terhadap organisasi atau perusahaan terkait bagaimana perusahaan menghargai kontribusi serta memperhatikan kesejahteraan dari karyawan. Nah, adapun aspek-aspek dari Perceived Organization Support ini yang pertama itu sikap organisasi terhadap ide karyawan, kedua ada sikap organisasi terhadap karyawan yang memiliki masalah, dan yang terakhir itu ada sikap organisasi terhadap kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Jadi jika sikap organisasi baik, maka kepuasan kerja karyawan pun akan meningkat. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri, Pak Ronald menyampaikan bahwa perkembangan pesat dalam teknologi memiliki dampak pada karyawan, khususnya karyawan di generasi boomers yang kesulitan dalam menyeimbangkan kemampuan mereka dalam hal teknologi. Nah, pada akhirnya perusahaan mengambil langkah cepat dengan melakukan pelatihan. Ini sesuai dengan aspek kedua dari Perceived Organization Support, yaitu sikap perusahaan atau organisasi terhadap karyawan yang memiliki masalah. Kemudian untuk aspek yang pertama terkait sikap organisasi atau perusahaan terhadap ide-ide karyawan pun dinilai sudah cukup baik. Menurut Pak Ronald, terlihat dari bagaimana perusahaan terbuka dan menerima saran dari karyawan. Yang salah satu contohnya itu dirasakan oleh Pak Ronald sendiri sebagai karyawan di bagian manajemen strategi komunikasi dan layanan informasi publik ketika mengajukan pelatihan sound demi menunjang kebutuhannya, apalagi di tengah adanya perkembangan zaman dan teknologi ini, dan langsung diterima oleh perusahaan. Nah, sikap perusahaan ini pada akhirnya berdampak pada kepuasan kerja pada karyawan yang meningkat. Jika dianalisis menggunakan teori kepemimpinan, pemimpin yang ada di DJPK ini termasuk ke dalam pemimpin yang transformasional. Hal ini dikarenakan pemimpin yang ada di DJPK ini mendukung pengembangan kemampuan karyawan di era digital dalam mengadakan pelatihan seperti digital grafis, fotografi, dan menerima masukan dari karyawannya untuk mengadakan pelatihan sound. Adanya sikap terbuka dengan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh pemimpin ini menimbulkan semangat dari karyawan untuk mengembangkan potensinya. Terlihat dari antusiasme dari karyawan dalam mengikuti pelatihan tersebut. Lalu bentuk kepedulian pemimpin terhadap karyawannya dengan bekerja sama dengan PT yang berhubungan dengan alat elektronik yang akan memudahkan kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian juga terkait dengan aplikasi digital untuk adanya template-template laporan juga dapat mendukung kinerja karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Ronald sebagai salah satu staf DJPK, diketahui bahwa di DJPK ini terdapat beberapa isu yang terjadi. Di antaranya itu ada dalam hal individu, yaitu seperti konflik antar anggota tim. Contohnya itu karena ada salah satu anggota tim yang dianggap sedikit menyimpang. Ini menyebabkan suasana tim kurang menyenangkan. Nah, hal ini itu juga cukup berdampak pada keterlibatan karyawan dalam berpartisipasi, tekad karyawan, serta kepuasan karyawan dalam bekerja. Dalam hal kohesivitas, karena kelompok ini termasuk dalam kelompok kecil, oleh karena itu dalam mencapai kekompakan itu cukup mudah dan membuat produktivitas kelompok meningkat. Adapun faktor motivasi dan hygiene dalam kondisi kerja yang rendah itu dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Kemudian isu individu lainnya itu terkait keberagaman individu. Contohnya itu adanya kesalahpahaman dalam intonasi berbicara di antara anggota tim yang berbeda suku. Namun konflik-konflik individu ini pada akhirnya dapat diselesaikan secara bersama dan dengan komunikasi yang efektif. Isu selanjutnya itu ada dalam hal kelompok, yaitu adanya penipuan yang mengatasnamakan DJPK. Nah, dalam mengatasi masalah tersebut, DJPK melakukan penindakan secara tegas terhadap oknum-oknum yang bersangkutan. Selain itu, DJPK juga melakukan cara lainnya seperti mencantumkan kalimat yang menyatakan bahwa DJPK tidak pernah memungut biaya dari setiap layanan yang diberikan, serta memposting di sosial media resmi DJPK. Selain itu, terkait masalah dalam tim juga menurut Pak Ronald, mereka lebih sering itu melakukan diskusi, saling melontarkan pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi, apa kesulitan saat ini, dan upaya yang sekiranya memungkinkan untuk dilakukan. Jadi mereka itu saling menyampaikan ide untuk kemudian saling memberikan masukan pada tiap-tiap ide, dan memilih ide yang sekiranya paling efektif untuk menangani permasalahan yang terjadi. Nah, adapun karena ukuran kelompok ini atau banyaknya orang yang tergabung dalam tim Pak Ronald cukup kecil, sehingga semakin mudah mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya itu ada isu di dalam organisasi. Jadi di era digitalisasi, semakin banyak berita di luar sana yang tidak benar terkait DJPK, informasi di internet yang bisa menyesatkan dan membuat disinformasi di kalangan masyarakat. Nah, ini tuh membuat DJPK gencar memberikan informasi melalui konten yang menarik di media sosial ofisial DJPK. Kemudian menghadapi zaman yang sudah modern, perkembangan alat elektronik juga semakin canggih yang mengharuskan seluruh karyawan untuk melek akan teknologi. Jadi meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak karyawan yang kurang paham dan perlu beradaptasi, khususnya karyawan dari generasi boomers. Namun demikian, dari pihak perusahaan selalu memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan pelatihan serta kesempatan yang sama untuk seluruh karyawannya. Dengan demikian, dukungan organisasi yang dirasakan oleh karyawan dapat memberikan kepuasan kerja bagi karyawannya. Gaya kepemimpinan di DJPK yang transformasional juga terlihat dari kepemimpinan DJPK yang mendukung pengembangan kemampuan karyawan di era digitalisasi dengan mengadakan pelatihan terkait digital grafis, fotografi, dan menerima masukan dari karyawan. Salah satu contohnya itu menerima. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menganalisis kasus yang kami temukan di DJPK.
Berikut merupakan foto dokumentasi saat kami melakukan wawancara dengan Pak Ronald. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.